Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Adi Nugroho ingin mempresentasikan materi dari buku Kotler Keller edisi 15 di chapter 8 yang isinya tentang membuka jalan menuju pasar global. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia serasa telah menyusut. Negara-negara semakin multikultural, produk-produk dan layanan yang dikembangkan di suatu negara menemukan penerimaan yang antusias di negara lainnya. Seorang pengusaha Jerman mungkin saja menggunakan setelan Itali untuk bertemu dengan teman Inggrisnya di restoran Jepang, yang kemudian pulang ke rumah untuk meminum vodka dari Rusia dan menonton film Amerika di TV buatan Korea. Pasar negara berkembang yang mencakup kapitalisme dan konsumerisme adalah target yang sangat menarik untuk beberapa pemasar dalam menemukan kesuksesan, baik di pasar berkembang maupun di pasar maju. Bersaing dalam asas global. Beberapa perusahaan sudah lama meraih kesuksesan dalam pasar global. Sebut saja Shell, Bayer, dan Toshiba yang telah menjual produknya di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Dalam urusan barang mewah seperti perhiasan, jam tangan, dan tas tangan, yang mana pangsa pasarnya lebih relatif lebih kecil, profil global sangat penting untuk perusahaan seperti Gucci, Prada, dan Louis Vuitton untuk berkembang secara menguntungkan. Tapi persaingan global semakin meningkat dalam kategori produk yang lebih banyak karena perusahaan baru membuat sasaran mereka pada tahap internasional. Memutuskan apakah akan menjual produk ke luar negeri. Sebagian besar perusahaan lebih suka untuk tetap di pasar domestik jika pasar domestik mereka cukup besar. Manajer tidak perlu belajar bahasa dan undang-undang lain, berurusan dengan mata uang yang bergejolak, menghadapi ketidakpastian politik dan hukum, atau mendesain ulang produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang berbeda. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menarik perusahaan untuk menjual produknya ke pasar internasional. Yang pertama adalah beberapa pasar internasional memberikan peluang keuntungan yang lebih baik daripada pasar domestik. Kemudian, yang kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk memenuhi skala ekonominya. Yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungannya pada pasar manapun. Kemudian, perusahaan memutuskan untuk melakukan serangan balik terhadap pesaing global mereka di pasarnya mereka sendiri. Risiko menjual produk ke luar negeri. Risiko yang pertama adalah perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa jadi gagal menawarkan produk mereka secara menarik dan kompetitif. Yang kedua, perusahaan mungkin tidak memahami budaya bisnis di negara lain. Yang ketiga, perusahaan mungkin meremehkan peraturan asing dan akan dikenakan biaya yang tak terduga. Kemudian yang keempat, perusahaan mungkin kekurangan manajer yang berpengalaman di dunia internasional. Memutuskan akan memasuki pasar yang mana. Dalam memutuskan untuk pergi ke luar negeri, perusahaan perlu menetapkan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Berapa proporsi internasional terhadap total penjualan yang akan dicarinya? Bagian besar perusahaan mulai dari yang kecil ketika mereka menjelajah ke luar negeri. Beberapa berencana untuk tetap kecil, yang lain memiliki rencana yang lebih besar. Dalam memutuskan akan memasuki pasar yang mana, setidaknya ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah berapa banyak pasar yang dimasuki. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak negara untuk dimasukkan dan seberapa cepat untuk berkembang. Strategi entry yang umum adalah dengan pendekatan air terjun, secara bertahap memasuki negara secara berurutan, dan pendekatan sprinkle, memasuki banyak negara secara bersamaan. Semakin lama, perusahaan, terutama perusahaan teknologi intensif atau usaha online, akan lahir secara global dan memasarkan produknya ke seluruh dunia sejak awal. Yang kedua adalah mengevaluasi potensi pasar. Bagaimanapun juga, banyak negara dan wilayah yang mengintegrasikan kebijakan dan standar perdagangan mereka. Masing-masing pasar masih memiliki sifat yang unik. Kesiapan untuk berbagai produk dan layanan dan daya tarik sebagai pasar bergantung pada lingkungan demografis, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Kemudian ada pasar maju dan berkembang. Persaingan juga semakin bertambah dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di pasar berkembang. Wipro dari India, Cemex dari Meksiko,
HTC dari Taiwan, dan Petronas dari Malaysia sudah tembus dari pasar berkembang menjadi kuat secara multinasional dengan penjualannya di berbagai negara. Seringkali kuncinya adalah dengan mengembangkan model bisnis global dan membangun merek global yang secara efektif bekerja di semua target pasar. Menentukan cara memasuki pasar. Berikut adalah cara-cara memasuki pasar global. Yang pertama adalah ekspor. Perusahaan biasanya memulai dengan ekspor, khususnya dengan ekspor tidak langsung, yaitu mereka bekerja melalui perantara. Pedagang ekspor berbasis domestik membeli produk pabrikan dan kemudian menjualnya di luar negeri. Agen ekspor berbasis domestik, termasuk perusahaan dagang, mencari dan menegosiasikan pembeli asing untuk komisi. Organisasi koperasi melakukan kegiatan ekspor untuk beberapa produsen, seringkali produk primer seperti buah-buahan atau kacang-kacangan, dan sebagian di bawah kendali administrasi mereka. Perusahaan ekspor setuju mengelola kegiatan ekspor perusahaan dengan biaya. Kemudian ada lisensi. Lisensi atau perizinan adalah cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Pemberi lisensi menerbitkan lisensi untuk perusahaan asing untuk menggunakan proses pembuatan, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau barang berharga lainnya dengan biaya atau royalti. Pembeli lisensi memperoleh entry dengan risiko kecil. Penerima lisensi memperoleh keahlian produksi atau produk atau nama merek terkenal. Kemudian ada joint venture. Secara historis, investor asing sering bergabung dengan investor lokal dalam usaha patungan perusahaan tempat mereka berbagi kepemilikan dan kendali. Untuk menjangkau lebih banyak geografis dan pasar teknologi, dan untuk mendiversifikasi investasi dan risikonya, GE Capital, unit pinjam retail GE, memandang usaha patungan sebagai salah satu alat strategis yang paling kuat. Kemudian ada investasi langsung. Jika pasar cukup besar, investasi langsung menawarkan keuntungan yang berbeda. Pertama, perusahaan mengamankan ekonomi biaya melalui tenaga kerja yang lebih murah atau bahan baku, insentif pemerintah, dan penghematan pengiriman. Kedua, perusahaan memperkuat citranya di negara tuan rumah karena menciptakan lapangan kerja. Ketiga, perusahaan memperdalam hubungannya dengan pemerintah, pelanggan, pemasok lokal, dan distributor, memungkinkannya untuk menyesuaikan produknya dengan lebih baik dengan lingkungan setempat. Keempat, perusahaan mempertahankan kontrol penuh atas investasinya dan dapat mengembangkan panjangnya. Kelima, perusahaan memastikan aksesnya ke pasar jika terjadi negara tuan rumah menegaskan bahwa barang yang dibeli secara lokal harus memiliki konten domestik. Kemudian ada akuisisi. Daripada membawa merek mereka ke negara-negara tertentu, banyak perusahaan memilih untuk membeli merek lokal untuk menjadi portofolio mereka. Merek lokal yang kuat dapat memanfaatkan sentimen konsumen dengan cara yang mungkin dilakukan oleh merek internasional sulit. Contoh yang baik dari perusahaan yang mengumpulkan koleksi perhiasan lokal adalah Sepp Miller. Menentukan program pemasaran. Strategi komunikasi global. Mengubah komunikasi pemasaran untuk setiap pasar lokal adalah proses yang disebut adaptasi komunikasi. Jika menyesuaikan produk dan komunikasi, perusahaan terlibat dalam adaptasi ganda. Budaya global. Beberapa konsumen memandang merek global sebagai simbol cita-cita budaya. Mereka menggunakan merek-merek ini untuk membentuk identitas global yang mereka bagikan dengan orang-orang yang berpikiran sama. Bagi mereka, konsumsi merek global adalah paspor untuk kewarganegaraan global, kendaraan untuk berpartisipasi dalam dunia global, dan jalur untuk menjadi milik dunia global. Bagi konsumen ini, merek global menandakan modernitas, kemajuan, dan janji kelimpahan. Kemudian ada adaptasi global. Perusahaan yang mengadaptasi cara komunikasi mereka bergulat dengan sejumlah tantangan. Pertama-tama, mereka harus memastikan komunikasi mereka dapat diterima secara hukum dan budaya. Pembuat mainan di Amerika Serikat terkejut ketika mengetahui bahwa di banyak negara, salah satunya adalah Norwegia dan Swedia misalnya, tidak ada iklan TV yang boleh diarahkan pada anak-anak di bawah 12 tahun. Untuk menumbuhkan budaya netralitas gender, Swedia juga sekarang melarang iklan yang berbau seksis, seperti iklan yang berbicara tentang mobil untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan.
Kemudian ada strategi penetapan harga. Perusahaan multinasional yang menjual ke luar negeri harus bersaing dengan eskalasi harga dan transfer harga. Sebagian dari masalah-masalah itu adalah masalah harga dan pasar abu-abu dan barang palsu. Strategi kenaikan harga. Tas tangan Gucci dapat dijual seharga 120 US dollar di Italia dan 240 US dollar di Amerika Serikat. Mengapa? Gucci harus menambahkan biaya transportasi, tarif, margin importir, margin grosir, dan margin pengecer terhadap harga pabriknya. Peningkatan harga dari biaya tambahan ini ada risiko dari fluktuasi mata uang yang mungkin terjadi, sehingga mensyaratkan harga menjadi 2 hingga 5 kali lebih tinggi dari yang diinginkan pabrikan dengan laba yang sama. Kemudian ada pasar abu-abu. Banyak perusahaan multinasional terganggu oleh pasar abu-abu yang mengalihkan produk bermerek dari saluran distribusi resmi, juga di dalam negeri atau melintasi perbatasan internasional. Seringkali sebuah perusahaan menemukan sebuah distributor giat membeli lebih dari yang bisa mereka jual di negara mereka sendiri, dan reshipping barang ke negara lain untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga. Terima kasih.